Oke. Back to the game. Kita akan langsung lihat bagaimana pertempuran dari kedua tim yang akan bermain di game kali. Antara dari pasukan tim EPOS melawan teman-teman dari tim 25.000 Anarchy. dari Vincent Termindo. Pesan Vincent. atas nama Stay Gak. Lupa nickname INISIALV. Siap Pak Vincent. Makasih Pak Vincent. Pak Vincent ada berapa Pak Vincent? Let's go. Kita akan langsung coba untuk bermain di game kali ini ya. Ada dua tim yang sedang mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan ke arah buff tentunya. Dan kita melihat bahwa di area lain ada satu buah pressure yang juga seperti akan mencoba dikirimkan oleh serang Zaki di sana dengan memakai hero Frankie-nya. Kita akan mencoba untuk melakukan satu baru di sana. Sebentar Little Wonder sudah berhasil diamankan. Terkena tembakan, Lizzie harus mundur ke belakang, nggak bisa memasakkan. Namun di bawah kita melihat bahwa seorang Nathan sedang mencoba untuk memainkan satu buah lane ini berhadapan dengan King Adron ya di game kali, dan adanya satu buah bantuan yang seperti akan terjadi. Fatizi langsung memberikan satu buah backup kali dan mencoba untuk mengamankan seorang Nathan yang seperti harus terkena satu buah first boss dan tertumbangkan langsung. Nathan hilang. Poin yang pertama pun berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS di sana. Dan sepertinya juga mereka akan mencoba memberikan satu buah pick up lagi ke sarang Lizzie yang harus mundur dengan memakai Retribution ya. Gusion apakah cukup oke teman-teman ya? Mau kalian gimana guys? Apakah Gusion bakal cukup oke untuk dijadikan seorang hyper teman-teman ya? Karena kita tahu juga impact dari serangan sih mungkin akan kurang. Cuman kalau buat ngasih pick off untuk ngelock pemain itu harusnya oke banget sih untuk bisa ngamanin pemain sih. Dan sepertinya ini akan membuat seorang Lizzie mencoba untuk bermain lebih berhati-hati untuk bisa menciptakan satu pick off terlebih dahulu ya. Apalagi dengan early game yang sepertinya saat ini akan sulit untuk pasukan dari teman-teman tim merah, apalagi dengan mereka yang saat ini masih belum bisa mendapatkan pemain. Mencoba mengamankan sebuah lava golem sepertinya di bagian tengah. Ada beberapa pemain mulai mencoba memberikan sebuah bantuan. Asal Ico pun dilakukan, mencoba untuk berhati-hati. Namun satu tembakan pun terjadi, memberikan sebuah inisiasi. Bahkan ada satu buah pengambilan juga seperti yang akan terjadi. Dan Super Mei membuka pengambilan dengan satu buah pick up-nya. Berhasil memberikan sebuah pengambilan di sana, mencoba memberikan sebuah pengambilan juga ke area sebuah Turtle yang sepertinya akan mencoba diamankan dan mencoba untuk memberikan sebuah pergerakan. Yuki dengan satu Retribution mengambil Turtle, bahkan membuka Temps of Blade untuk bisa memberikan satu inisiasi juga, dan satu buah headshot pun dilakukan. Sebuah lemparan pun mencoba diaktifkan, tapi sepertinya seorang Zaki harus tumbangkan bersama seorang TB yang juga harus hilang di sana. Tersisa 3 orang pemain dan menurutku sih bakal cukup besar banget sih impact yang diberikan teman-teman dari tim EPOS dari segi penyerangannya, yang membuat dari pasukan teman-teman tim Anarchy pun harus kesulitan di arah mid game-nya, dan mereka kayaknya akan bisa nahan untuk bisa ke arah mid game-nya ya. Karena kalau dari segi early kala agak sulit juga sih. Apa dengan adanya pressure yang bisa dibilang cukup terjadi ke arah Nathan, ke arah TB ya, yang udah diamankan untuk pertama kalinya. Aku bakal bisa menggeser kasta XP tertinggi bang, kata Bang Patris. Wah, sangat guys, bakal pengen coba buat ambil gelar teman-teman ya. Boleh, dan Bloody Hand langsung dilakukan. Yuki harus tumbangkan, dan masih ada satu bom pengambilan seperti yang akan mencoba lakukan. Fatizi harus berhati-hati, tapi masih mencoba komit ke bagian depannya kali ini. Mencoba memberikan sebuah bantuan lagi, tapi Adran juga harus mundur. Apalagi hampir saja tertumbangkan dengan satu penarikan yang juga mencoba diaktifkan. Zaki pun mencoba memberikan satu buah vision di sana. Di saat ada satu buah item yang sudah berhasil untuk diamankan oleh Pangeran Muda, dan kita tahu bahwa Pangeran Muda ini salah satu yang bisa dibilang menjadi lawan yang cukup menyulitkan ya untuk bisa dihadapkan dengan seorang Super Mei di sana. Akan mencoba memberikan satu buah penambah dengan seorang TB yang mungkin bisa tumbangkan, dan killing spree from Pangeran Muda pun harus terjadi. Bersama pengejaran yang juga harus dilakukan oleh seorang Super Mei kali ini, seorang Pangeran Muda masih mencoba untuk kuat dan mencoba untuk bertahan di sana, tapi terkena satu buah Petrify Gaming dan satu buah tembakan from Nathan yang sepertinya berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan. Pinternya adalah seorang Nathan, dia tahu kalau misalnya si Adran lagi pulang, dan itu yang ngebuat seorang Nathan pun langsung mencoba untuk memberikan satu buah kapan, dan ngebuat pick off dari pasukan tim Anarchy pun langsung bisa untuk didapatkan kembali. Tapi harus berhati-hati karena Turtle saat ini sedang mencoba diamankan oleh Yukino ya, yang sepertinya akan mencoba mengamankan Turtle yang kedua nih guys ya. Mari yang Vincent
Tadi itu akun ini ya, aku nggak jadi ganti akun TikTok aku, pakai akun ini aja kata Bang Petri. Siap Bang, siap Bang Ku, semangat ya Bang Ku ya. Dan akan mencoba untuk memulai satu perempuan lagi di sana. Gaps OP pun terbuka, apalagi dengan seorang Zaki yang sepertinya harus teramankan di sana. Zaki membuat pengambilan langsung kembali terjadi bersama geng yang juga lakukan KTP penghadap pun harus jadi sebuah korban. TB pun ditinggal sendirian mencoba untuk kabur ke kaki belakang, tapi ada satu buah backup yang juga akan dilakukan dan seperti kita akan mencoba memberikan satu buah tembakan dengan Astra Recon yang ternyata masih jauh untuk bisa mengenai seorang TB ya. Dan ternyata juga berhasil mundur ke area belakang sana guys. Uranus dilepas, RRQ bercanda betul guys. Si pangeran muda ini jago padahal temen-temen ya, pakai hero top donatur pertama seorang pria misterius. Mas kece ya, bukan pria misterius guys. Halo Bang Dux, aku ganti ke akun Stegator katanya. Oh itu yang tadi ya. Keren layoutnya, makasih guys. RT bukan di sini main kostum biasa. Mencoba untuk melakukan pertempuran sepertinya bagian tengah dan kita lihat taps operate kembali dilakukan. Bahkan TB pun berhasil tumbangkan, Yukino pun berhasil memberikan sebuah double kill. Lucky Potri pengen terjadi, tapi mencoba dihentikan dengan satu buah pelatihan dan sontekan pun berlanjut bersama maniak yang juga berhasil terkonek oleh seorang Yukino yang mendapatkan maniak pertamanya untuk live yang hari ini bulan baru. Yukino mencoba untuk menjadi jungler sekarang. Bahkan mencoba memberikan satu buah inflasi lagi ke bagian purple yang sepertinya ya berhasil diambil, dan ini bakal ngeliatin banget untuk seorang Lise karena Busha benar-benar butuh buff banget sih untuk bisa ngasilin damage kejut yang kuat dan bisa numbangin pemain. Dan kalau misalnya Lise nggak bisa melakukan hal tersebut, ini bakal jadi masalah banget, apalagi dengan gold yang mulai ada perbedaan yang bisa mulai ya untuk teman-teman dari tim EPOS tingkatkan sekarang. Bahkan mencoba menemukan satu pedas lagi di bagian atasnya, dan kita melihat pasukan dari Merati sepertinya harus benar-benar lebih komit lagi jika mereka ingin memenangkan sebuah pertarungan. Apalagi dengan adanya Super Mei yang bisa dibilang cukup ketangkal sekarang dengan adanya seorang Uranus. Durability-nya kuat banget. Tapi dengan turtle yang kembali mulai disenggol oleh seorang Yukino yang sepertinya mengambil sebuah turtle dengan lebih cepat tanpa adanya satu buah retribution. Mengambil turtle dengan adanya perfect turtle yang berhasil diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS. Balik dari belakang lagi, tapi masih mencoba komit dalam memberikan sebuah pengambilan. Lise berfokus untuk bisa mengamankan pangeran muda. Terusar karena sebuah tembakan di sana. Masih cukup kuat dengan efek regen yang dilakukan, tapi masih dengan cukup kuatnya pangeran muda pun harus terkena tumbangan. Tapi Lise pun juga silang, dan Arhu pun dari seorang Zaki pun berhasil terconnect. Membawa double kill from Nathan pun gini juga harus terjadi. Dan 3 pemain pun harus bertahan. Di saat seorang Yukino malah kembali mencoba memberikan sebuah paksaan serangan, dan tap operate menggunakan sehingga satu pemain pun berhasil tumbangkan dan masih mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Double kill from Yukino bersama tembakan dari seorang Grim. Menyisakan seorang Zaki yang harus sendiri dan sepertinya harus mengikhlaskan bahwa turretnya pun harus berhasil untuk dihancurkan. Mulai ya, perlahan tapi berhasil untuk masuk. Pasukan dari tim EPOS punya kesempatan yang bisa untuk mereka gunakan di game kali untuk bisa membawa sebuah kemenangan ya. Wah, menang di sini guys ya, bukan berarti memenangkan hadiah, tapi teman-teman ya bisa gantikan Pak Ape kata Bang Bintang. Wah, siapa guys yang pengen gantiin Pak Ape guys? Profesor AFK katanya. Iya kak, Profesor jalan kok guys, masih aman guys. Profesor ini Profesor Adran ya, ini jago kok guys, aman aja guys. Masih udah tumbang satu kali, tapi asisnya lihat ya temen ya, ada 10.000 asis tuh guys. Membuka legendary lagi dan lagi. Yukino mendominasi banget untuk bisa mengamankan game kali ini ya. Apa dengan masih cukup sulitnya pasukan dari PRQ untuk bisa melakukan sebuah pertandingan atau pertarungan mereka kali ini, yang ngebuat dari segi permainan tim RRQ pun masih harus ketahan. Dan menurutku sih mereka harus bisa lebih memainkan tempo yang lebih lambat dan mencoba untuk memainkan makro yang bisa untuk mereka lakukan. Karena tanpa adanya makro ya, ini bakal kesulitan banget, apalagi dengan team fight yang terus teman-teman dari tim RRQ ya kalian belum bisa untuk lakukan. Mereka tim fightnya masih agak kurang guys. Di saat pasukan dari tim EPOS juga udah cukup unggul dengan level dan juga dari segi gold yang sudah mereka punya. Yukino melompat lagi, bakal mencoba memberikan satu pengambilan lagi, tapi Super Mei mencoba memberikan sebuah pengambilan juga di sana dengan damage yang dikeluarkannya, tapi malah terkena tumbangan. Taps Oblet pun gunakan untuk bisa kabur di saat Lise malah terkena satu buah double kill. Lucky Potri seperti yang juga terjadi. Jaki pun berhasil untuk pick off lagi, dan satu bom maniak akan kembali terjadi. Gagal untuk membawa maniak, tapi Fantinzi pun berhasil mendapatkan satu orang pemain di
di sana. Bahkan Hergot pun berhasil masuk bagian dalam sehingga seorang pangeran muda berhasil mendapatkan sebuah darah tambahan yang sepertinya akan digunakan untuk bisa berhadapan dengan seorang Nathan yang ada di bagian tengah. Wah, bahkan dengan darah yang sekarat, Nathan terus mencoba memaksakan dan pangeran muda pun sepertinya akan mencoba menggapai di sana dan momennya hilang. Superman pun mencoba untuk memberikan satu bola landing terlebih dahulu, tapi tembakan dari Grim pun harus bisa dihindari karena tembakannya sangat-sangat kuat banget ya. Seperti apa bang? Seperti sakitnya kalau misalnya chat cuma diri temen-temen ya. Bang boleh ikutan gak bang? Boleh. Bang Den dari kemana bang? Kok nggak ada katanya. Den kayaknya lagi sibuk guys. Kurang tahu juga guys aku guys. Link dilepas, RRQ bercanda. Betul guys. RRQ sedang mencoba untuk bercanda temen-temen ya. Kupikir di relax RRQ kalah, Epos menang itu karena keberuntungan temen-temen ya. Ternyata memang Epos di kostum juga cukup kuat teman-teman. Ini ada Epos Pangeran Muda, ada Epos Yukino teman-teman ya, ada Epos Adran, ada Epos Super Grim ya, ini ada Epos Pantitzi ya. Ini yang membuat dari pasukan teman-teman tim RRQ pun benar-benar kesulitan banget untuk bisa memainkan sebuah gamenya. Dan aku juga ngelihat beberapa kali kayaknya agak kurang gak sih guys, mage yang baru ini guys. Ikut buat eventnya mungkin oke, cuman kalau buat Bay One Situation kayaknya agak kurang gitu gak sih guys. Di game tadi kok nggak salah ada yang pakai Sujin juga tapi kalah juga ya. Iya gak sih guys tadi guys? Di game tadi guys. Ada inget gak? Pangeran muda mencoba dikepung di sana, tapi mencoba kuat, dilempar langsung dan gak berhasil selamat, tertumbangkan. Tapi Yukino pun berhasil memberikan sebuah pengambilan. Lord berhasil diambil, bahkan mencoba memberikan sebuah pengambilan lagi. Untungnya Zaki berhasil untuk mundur dengan lebih cepat ke arah sebuah turret. Zaki, malah mencoba untuk overcommit kembali dan harus tertumbangkan lagi. Ras buff juga akan mencoba dikuasai dan turret pun sedang mencoba digapai untuk bisa diamankan. Adran memilih untuk bisa mempermulus lagi langkah untuk bisa mengamankan turret di sana. Dan terlihat bahwa pasukan dari teman-teman tim RRQ pun harus menunggu ke arah belakang. Gak bisa terlalu memaksakan dan membuat mulai pertempuran. Apalagi dengan bantuan dari Lord dan satu buah Maximum Charge terjadi di sana langsung. Mencoba mengenai pemain tapi tembakan dari seorang Grim pun berhasil mendapatkan seorang Lizzie. Di saat Adrian pun sendirian juga harus terkena tumbangan. Tersisa 4 lawan 4 dan kita melihat apakah pasukan dari teman-teman tim Epos pun langsung mencoba memberikan sebuah kemenangannya. Tapi dengan ada satu buah Blade of Despair yang sudah berhasil diamankan oleh Yukino dan sepertinya mulai bersiap untuk bisa memberikan sebuah pengambilan kasar Nathan dan dibantu dengan adanya satu buah Vortex of Blade pun berhasil mendapatkan pemain tapi harus diberikan satu bola handang. Yukino pun tertumbangkan, lempar pun dilakukan dan Petrify Gaming pun juga berhasil diaktifkan, menyisakan 2 orang pemain dari pasukan tim biru yang harus sepertinya bertahan ya. Gak bisa terlalu memaksakan tapi Adran pun masih terdiam ini ya. Aman ya. Kupikir Profesor terdiam teman-teman ya. Ini pembantaian yang lulus sensor kah? Wah itu siapa yang ngomong tuh guys? Bukan aku ya teman-teman ya. Tapi menurut sih masih ada comeback guys, tenang guys. Menurutku sih masih ada asa untuk comeback guys. Gimana pun caranya menurutku sih masih ada guys. Tinggal gimana caranya mereka memanfaatkan peluang setipis tisu ya teman-teman ya, untuk bisa mengubah jalannya pertandingan. Mungkin dengan Lord dulu sih. Kalau misalnya Lord mereka bisa ambil, terus juga bisa mereka juga buying time, bisa manfaatin momen buat ngambil beberapa pemain duluan. Ini ngebuat mereka harusnya lebih pede lagi buat nantinya membuat game ke arah late game guys. Ikut bang kata Bintang G, boleh. Teman-teman yang pengen ikutan boleh ya di sini ya teman-teman. Dan pertempuran pun masih berlanjut. Apalagi Yukino pun berhasil memberikan sebuah double kill, mundur dengan satu buah bantuan Hergat. Wind of Nature pun berhasil untuk diamankan seorang Adran yang sedang mencoba memainkan satu buah pengambilan turret lagi yang ada di bagian top lane-nya. Ini bencana. Asalico pun mencoba dibuat di sana. Grim mencoba mencari pemain yang sebentar akan mencoba ditembak lagi di saat Yukino pun sendirian di bagian depan lagi dan mencoba untuk mencari pemain meskipun harus berhati-hati karena Superman ini bisa ngekantar banget sih untuk link-nya. Jadi kalau misalnya ada momentum yang bagus, Superman mungkin bisa nyari ya seorang Yukino ini untuk bisa ditumbangi duluan, karena Yukino bisa dibilang dari segi keahliannya adalah pemain yang sangat memimpin dan sangat-sangat kuat teman-teman ya. Jadi harus ke dia dulu sih, lebih ke arah dia dulu dan tapi masalahnya
Seorang Superman harus ditumbangkan dua, tapi Alderan pun juga harus hilang. Mengakibatkan satu tukar satu pun terjadi. KB pun mencoba untuk menjadi sebuah badan kali ini. Masih mencoba mereka dominasi, tapi Lizzie pun harus tertembak begitu saja. Kabur dari belakangnya. Dan masih dengan cukup kuatnya. Pangeran Muda pun mencoba bertahan di bagian depannya. Dan Headguard juga mencoba untuk dilakukan. Sehingga memukul mundur langsung pasukan dari Anarki yang sepertinya harus balik dari belakang. Tapi dengan satu bantuan asal Ico pun dilakukan tembakan. Memakan korban dari seorang Super Green. Yang lagi dan lagi berhasil menciptakan sebuah dominasi. Bahkan mencoba untuk komitnya ke arah sebuah base yang mungkin bisa dihancurkan kali ini. Tapi Lordnya juga berhasil diambil lagi. Tapi sayang sekali Patisi pun juga terkena sebuah dominasi. Dan Tensor Blade pun dilakukan. Sebuah santai kanan bukan mencoba diaktifkan. Tapi malah membuat sebuah double kill from TB pun berhasil didapatkan. Dan double kill yang terjadi untuk TB ini harusnya ngebuka momen ya. Meskipun mereka dapat Lord, tapi menurut gue sih ini bisa jadi sebuah keuntungan yang bisa untuk malah membuat pasukan dan hierarki mendapatkan sebuah pembalikan keadaan. Apa dengan keadaannya seorang Adran yang masih terdiam ini? Aduh guys, Bang Adran kita nanti ban ya teman-teman ya. Linknya ngapain? Katanya kata Bang Bintang kayaknya tadi mencoba untuk kayaknya terlalu komit sih guys. Mencoba untuk komit buat ngebantu serangan juga. Soalnya tadi dia ngeliat Pangeran Muda sendirian guys. Wah ini comeback sih guys. Ini sih comeback sih guys. Kalau nggak ada Bang Adrian sih jujur ya, meskipun dari segi permainan pasukan dari tim EPOS sudah sangat-sangat kuat, tapi mereka bisa comeback sih guys. Kalau misalnya ada pemain yang AFK ya. Karena berat banget guys. Berat ya teman-teman ya. Bertahan sendirian aja nggak cukup teman-teman ya. Apalagi bertahan dengan 4 orang pemain guys ya. Wah ini terlalu blunder, terlalu semangat ya. Mereka juga bisa menyebabkan sebuah blunder dan ini ngebuat juga kepercayaan diri dari pasukan Anarki itu semakin semangat. Meskipun ternyata juga mereka benar-benar kesulitan banget untuk bisa menghadapi seorang Yukino ya. Dan kalau ngomongin team fight, mereka harus bisa mainin. Karena kalau misalnya sendirian dan beberapa pemain keluar dari zona dari team fightnya, ini ngebuat Yukino makin enak banget buat ngambil pemainnya. Tapi dengan satu buah pressure yang kembali terjadi dan Adran pun harus ditumbangkan dan mencoba menjadi sebuah korban Kariwa depan. Bisa kemenangan seperti akan kamu sudah dapatkan. Melompat-lompat lagi. Bahkan mencoba untuk arah serang Nathan. Oh, kembali. Nathan pun harus ditumbangkan dan mencoba untuk melakukan satu test of blade. Lise pun juga hilang. Tersisa Super Mei yang seperti akan mencoba menahan. Tapi base-nya mungkin akankah langsung kali dihancurkan. Tapi dengan ada Super Mei yang masih mencoba bertahan sendirian. Dan oh masih ada Tabe yang juga masih mencoba untuk memberikan damage dari belakangnya dan cukup kuat. Tapi masih dengan dominasi yang juga kembali terjadi, Pangeran Muda pun seperti akan mencoba mengakhiri sebuah pertandingan kemenangan yang mungkin akan langsung didapatkan. Dan terlihat bahwa pasukan dari teman-teman tim EPOS akhirnya membawa kemenangan di match kali dengan berhasilnya mereka mengalahkan teman-teman dari tim RRQ guys. Wah gila guys, gila, seru banget sih guys. Seru banget sih guys. Perangkonya kenapa bang katanya? Perangkonya menurutku sih ya agak-agak sulit sih guys. Udah base-nya mulai hancur, mulai ada kepanikan ya kan. Terus juga pasukan dari tim biru juga sempat tadi kalau misalnya mereka blunder buat malah karena pemain itu sih juga sayang banget sih. Untungnya mereka nggak mencoba untuk hal tersebut. Mereka langsung mencoba untuk ngamanin gamenya. Dan kemenangan pun akhirnya mereka berhasil untuk dapatkan guys. Top donate Julie adalah orang misterius katanya. Oh iya ya. Namanya tanya-tanya guys. Kelas. Makanya kalian yang pengen donate masih boleh teman-teman ya. Siapa tahu nanti nama kalian bisa ada di bawah-bawah guys. Bang gue ikut main bang, boleh. Dan kita lihat dari segi permainan yang tadi terjadi ya, mendominasi banget apalagi dengan Yukino ya. Dibantu Headguard udah nggak ada lawan guys. Apa di early game juga cukup memimpin dan cukup menyulitkan juga untuk seorang Zaki ya memberikan pressure dan bahkan harus mendapatkan coklat di game kali ini. Dan Nathan menjadi pemain yang cukup gemilang di area lawan ya, dengan berhasilnya mendapatkan 9,0 dari segi rating dan berhasil mendapatkan 8 pick off ya di area XP-nya. Karena memang Azal juga kesulitan banget buat bisa menghadapi dirinya ya, yang saat ini juga harus terkembangkan sebanyak 5 kali dan berhasil mendapatkan 9 kali assist guys. Oke, kita langsung masuk untuk game berikutnya. Dan mungkin juga permainan dari Grim juga penting tuh guys. Permainannya enak banget buat ngasih tembakan di area belakang dan cukup bisa bermain dengan aman dengan positioning ya guys. Oke guys, kita akan langsung coba untuk masuk game berikutnya ya.